kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada laki-laki dalam berbagai aspek itu sebenarnya bukan menunjukkan kekurangan pada pihak wanita, tetapi kelebihan yang diberikan itu untuk dipergunakan oleh laki-laki dalam memikul tugas. Nah, wanita diberikan kelebihan yang lain untuk menjalankan tugasnya pula. Jadi tidak bisa kita bandingkan mana yang lebih afdal, mana lebih unggul dengan kelebihan-kelebihan. Tidak bisa. Kenapa? Karena laki-laki dan perempuan itu adalah ditakdirkan, diciptakan oleh Allah dengan takdir berpasangan. Jadi faddalallah dengan apa yang dilebihkan oleh Allah itu maknanya bukan berarti yang lain rendah kedudukannya, tapi Allah melebihkan sebagian atas yang lain untuk apa? Untuk tugas qawwam. Jadi jangan sebagian kita kan kadang menafsirkan ayat itu kan merambah kemana-mana. Konsepnya di sini adalah konsep qawwam. Berarti karunia yang dilebihkan oleh Allah itu dalam rangka qawwam, dalam rangka bertanggungjawab sebagai pemimpin. Jadi bukan dalam rangka derajat. Jangan ada pula kesimpulan berarti derajat laki-laki nomor 1, derajat wanita. Ini tidak cerita derajat di situ. Ini bercerita tentang apa? Qawwam. Dan bahkan di antara ulama mengatakan bahwa ayat ini ada yang mengatakan, ulama berpendapat ini khas, khusus dalam perkara rumah tangga. Kenapa ada ulama yang berkata begitu? Karena lihat ayat itu secara utuh terkait dengan perkara suami istri kan? Perhatikan ayat itu. Wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Jelas kan? Ini ayat ini terkait rumah tangga atau tidak? Ya jelas terkait rumah tangga. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusus, kedurhakaan mereka, nasihatilah mereka dan pisahkan mereka di tempat tidur. Udah rumah tangga atau enggak tuh? Kalau enggak rumah tangga apa? Memisahan bertidur, memang enggak lalok sama aja dah. Nah, karena itu ada di antara ulama yang mengatakan bahwa ayat ini sebenarnya khas. Walaupun nanti ada yang berpandangan bahwa ini tidak khusus, tetapi ada di antara ahli tafsir yang membatasi bahwa ini hanya terkait dengan perkara rumah tangga. Apakah ini menyangkut pula dengan perkara lain dalam politik, dalam kehidupan sosial di luar rumah tangga? Mereka berpandangan tidak, itu lain lagi yang mengaturnya, bukan ayat ini. Tidak usah dipaksakan ayat ini sampai ke urusan presiden juga pakai ayat ini juga. Jadi kalau bahasa sederhananya, ini ayat bukan kunci Inggris ini. Setiap kalau sudah urusan laki-laki dan perempuan keluar ayat ini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Itu main kunci Inggris namanya tuh. Bawi bara saja laki kunci yang cia itu gitu ya. Tidak begitu. Jadi bima faddalallah, bi itu maknanya adalah alasan, menunjukkan sebab, tetapi muta'alliq, dia terkait, tidak tiba-tiba ada, tapi kaitannya dengan apa? Dengan qawwam. Jadi bukan perkara derajat. Nah,
Di mana kekeliruan sebagian orang yang mengaku ahli di dalam ahli pula di dalam keislaman, kemudian merasa jadi pejuang hak-hak asasi wanita, kemudian menyentil ayat, menggugat ayat Al-Quran. Saya katakan dia tidak faham. Kenapa? Karena ayat Al-Quran tidak berbicara derajat, tidak berbicara status. Jadi tidak ada status perempuan itu lebih rendah dibandingkan laki-laki. Ayat ini tidak berbicara itu. Ayat ini berbicara tentang tugas dan tanggung jawab. Nah, dalam perkara lain, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahawa laki-laki dan perempuan dalam perkara lain, dalam urusan yang tanggung jawab masing-masing, itu mereka berkedudukan sama. Banyak ayat-ayat. Perhatikan mana Allah Subhanahu wa taala man ya'mal minas salihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira. Surah An-Nisa ayat 124. Belumnya ada dalam surah Ali Imran, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw unsa. Perhatikan surah An-Nahl, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. An-Nahl 97. Dijelaskan. Jadi jangan alasan yang terkait dengan satu masalah kemudian digeneralisir menjadi alasan sampai ke mana-mana. Oh, itulah Islam. Diskriminasi laki-laki dan perempuan, menempatkan laki-laki pada strata 1 dan perempuan strata 2. Ini bukan strata-strata. Apa ayatnya? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, ini masalah qiwamah, bukan masalah darajat. Bukan masalah martabat. Bukan masalah martabat. Ini masalah qiwamah. Dan di dalam kehidupan sosial, kehidupan bermasyarakat, tidak mungkin tidak ada pemimpin. Jelas itu tidak mungkin. Kalau tidak ada yang memimpin, samo gadang saja sadonyo, samo saja sadonyo, seluruh jadi ketua, ada don yang jadi anggota. Kira-kira bisa berjalan tak kehidupan sosial kemasyarakatan ini? Bagaikan rimba raya. Karena itu kehadiran seseorang yang diberikan amanah bertanggung jawab dan yang lain mematuhinya, itu adalah daruriyat sifatnya, suatu hal yang emergensi, sesuatu hal yang tidak boleh tidak, harus ada. Itu makanya Nabi SAW mengatakan, in kuntum salasa fi nafarin, kalau kamu fi safarin, kalau kamu 3 orang dalam perjalanan, falya ummakum ahadukum, hendaklah salah seorang dari kalian bertiga ada yang menjadi imam, jadi pemimpin. Jadi keberadaan ada yang qaim ala, yang bertanggung jawab
yang diberikan amanah untuk mengurus yang lain itu adalah tuntutan fitrah manusia dan tuntutan asal dari kehidupan bersama. Tak mungkin tidak ada pemimpin. Jangankan manusia, jin saja punya ketua, ya kan? Ada pula komandannya. Komandan tertingginya iblis. Tak cadik lo jin pada wak. Jadi kalau sudah berkumpul orang satu, lebih dari satu orang, harus ada yang didahulukan. Cuma kalau kita tidak tepat menyerahkan kepemimpinan itu, dia bukannya membawa kepada kemudahan untuk mencapai tujuan, tapi malah jadi merusak. Nah, karena itulah makanya siapa yang akan ditinggikan seranting, yang didahulukan selangkah itu orang-orang yang memiliki kapabilitas. Nah, itu yang dikatakan oleh bima faddalallah. Disebabkan kenapa ar-rijal, laki-laki, karena Allah telah melebihkan mereka untuk hal itu dibandingkan dengan yang lain. Allah lebihkan. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa kelebihan itu bukan alasan untuk mengeneralisir sampai mengatakan bahwa perempuan adalah makhluk kelas 2, kelas 1-nya laki-laki. Ya. Tidak begitu memang. Itu terkait dengan qiwamah. Alasan yang kedua adalah bima anfaqu, dan disebabkan apa yang telah mereka infakkan min amwalihim. Tentu ada wanita yang akan menjawab, kami adalah berpiti gini. Kami bisa pula memberi nafkah. Betul. Adakah yang seperti itu? Ada. Tetapi kata wa bima anfaqu min amwalihim itu bukan hanya sebatas khabar, bukan hanya sebatas berita, tetapi juga bermakna insya. Tahu insya? Jadi kalau kita bicara ilmu balaghah di dalam bahasa Arab, yang sampai kepada kita pembicaraan itu bisa dibagi dalam 2 kategori. Yang pertama disebut dengan khabar. Yang kedua disebut dengan insya namanya. Yang dikatakan khabar adalah kalam, pembicaraan yang sampai kepada kita sah, kita katakan pada pembicaraan itu benar atau salah. Itu khabar namanya. Benar atau contoh yang khabar. Tadi ada kejadian di simpang itu, yaitu bentuk kecelakaan mobil dengan motor dan sebagainya, la qadarullah. Terus kita yang mendengar mungkin tidak mengatakan benar atau keliru. Mungkin itu khabar namanya. Jadi uslub bahasa kalau seperti itu disebut dengan khabar, yaitu ketika sampai hal seperti itu kepada kita, kita boleh mengatakan betul tu, tidak betul itu, itu khabar. Yang kedua, ada pembicaraan yang kita tidak menuntut, tidak bisa kita katakan benar atau salah. Apa itu? Seperti bisu pai ke pasar yo kece ibu. Tidak bisa kita katakan
benar, salah, tidak ada. Karena dia berisi perintah, berisi larangan. Dia bukan berita. Jadi perintah, larangan itu bukan kategori khabar. Nah, ayat ini coba perhatikan, wa bima anfaqu min amwalihim, sepertinya dia khabar. Disebabkan dengan apa yang telah mereka infakkan berupa harta mereka, khabar. Tetapi tahu tak di dalam makna khabar ini terkandung insya, terkandung perintah. Perintah apa? Agar laki-laki menafkahi perempuan. Jadi berita, dia datang dalam bentuk berita, tetapi isinya adalah dalam bentuk tuntunan. Nah, itu yang sering dikatakan khabar bimaknal insya. Artinya kalau ada wanita yang mau menafkahi laki-laki, ya terserah dek produksi. Tapi nyala mengakuk kerajonan tidak dibabani kayaknya. Silahkan saja. Kena ditagah. Tetapi kalau ada laki-laki yang tidak namuh menafkahi wanita, istrinya, berarti dia melalaikan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi walaupun di sini kalamullah ini dalam bentuk berita, disebabkan karena laki-laki memberikan nafkah dari harta mereka, kan berita. Akan ada yang menjawab, dah batu tu, dah sadu laki-laki, itu berita. Ya, tetapi ingat, dalam kalimat ini sebenarnya terkandung juga makna insya, ada tuntutan di situ. Nah, itu yang tersirat namanya itu. Jadi kalau kita membaca ayat Al-Quran, calik jo nanta sireknya. Kalau bisa ada nanta suruh bagai perlu jo dibaca. Apa yang tersirat di sini adalah beban dari Allah kepada laki-laki untuk memberikan nafkah kepada wanita yang berada di dalam tanggung jawabnya. Nah, dengan alasan itulah makanya mereka diberikan qiwamah, kepemimpinan ada di pundak mereka. Ini sudah banyak catatan kita tentang ayat itu, baru sampai di sana. Yang pertama adalah ini bukan ayat untuk petantang petenteng bahwa kita adalah orang yang menjadi atasan, wanita bawahan, bukan itu maksud ayat. Bahkan ayat ini malah menunjukkan bahwa beban yang dipikul oleh laki-laki lebih berat dibandingkan dengan beban yang dipikul oleh wanita. Kemudian yang kedua ada alasan kenapa diberikan qiwamah, kepemimpinan dan tanggung jawab ada pada laki-laki, disebabkan Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan laki-laki dengan potensi-potensi yang siap untuk mereka pergunakan guna menjalankan kepemimpinan. Itu yang pertama. Dan yang kedua disebabkan oleh apa? Tugas mereka menafkahi wanita dalam tanggung jawabnya. Urusan nanti wanita boleh nak bekerja dan lain sebagainya tidak diatur dalam ayat ini. Tidak perlu ayat ini dipaksakan untuk seluruh hukum. Ayat ini menunjukkan hal ini. Nah, kemudian baru seorang laki-laki bisa selamat dalam menjalankan qiwamah tadi. Taman tadi, saya katakan ada 3 tugas. Tadi sudah kita sebutkan. Yang pertama adalah an-nafaqah, sebagaimana dikatakan oleh Al-Quran. Yang kedua apa? Al-himayah wal-ri'ayah, pelihara dan menjaga, jangan biarkan kita yang dalam tanggung jawab kita dicelakai, rusak kehormatannya, diganggu. Siapa yang bertanggung jawab melakukan ri'ayah, peliharaan dan penjagaan? Laki-laki.
Kemudian yang ketiga adalah at-tarbiyah, mendidik dan membina tugas.